akan bahas sedikit berbicara mengenai industri semen karena kami juga ada emiten update tadi Waskita Karya ya. Ada informasi kemarin bahwa Dewan Pengawas SWF telah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi dan saham konstruksi ini kemarin to the moon begitu ya, atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, padahal beberapa waktu sebelumnya dan pembukaan dari emiten-emiten konstruksi ini sebenarnya melemah, bahkan sempat anjlok ke level ARB gitu ya, tapi menguat setelah informasi ini. Prospeknya akan seperti apa sih untuk emiten konstruksi, dan hari ini masih bisa buy tidak emiten-emiten konstruksi, Ibu Putu? Iya, untuk sebenarnya untuk saham-saham konstruksi ini sangat berkaitan erat sekali ya dengan SWF, karena kan SWF ini sangat membantu proyek infrastruktur Indonesia. Dan juga untuk beberapa perusahaan seperti ini Waskita ini juga merupakan salah satu saham yang sangat diuntungkan sekali dengan adanya SWF karena memiliki aset tol yang cukup lebih banyak dibandingkan dengan konstruksi yang lainnya, dengan rasio utang yang juga sebenarnya relatif cukup tinggi. Tapi dengan adanya SWF ini diharapkan ini akan bisa memberikan modal yang lebih terhadap Waskita itu sendiri, kayak gitu. Oke, kami informasikan kembali pemirsa ya, ini Presiden Joko Widodo resmi melantik struktur keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau LPI bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Dan INA adalah lembaga pengelola investasi milik negara alias Sovereign Wealth Fund. Dan Dewan Pengawas LPI diangkat melalui keputusan Presiden tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas LPI yang dibacakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Baik, apa rekomendasi untuk emiten-emiten konstruksi? Ada tidak sih yang menjadi favorit dari NH Korindo? Oke, untuk emiten konstruksi sih saya lebih ke Wika ya. Wika mungkin bisa untuk di-buy dengan support di sekitaran 1.900 dan resistennya sekitaran 2.200. Support 1.900, resisten di 2.200. 2.200. Hari ini kan di 1.905. Sangat tipis dengan support yang Anda berikan. Apakah sudah boleh mulai cicil beli Wika dengan harapan bisa menguat lagi ke 2.200? Ya boleh, ini sebenarnya udah sedikit menyentuh level supportnya ya, jadi bisa untuk dicicil dulu karena memiliki prospek yang cukup bagus juga untuk Wika sendiri dari sisi fundamental ya. Dari sisi fundamental prospeknya masih bagus ya untuk Wika. Iya. Lebih baik Wika berarti dibandingkan dengan Waskita ya? Jadi bang seperti itu ya. Oke, Wika nomor 1 dari emiten konstruksi, rekomendasi dari NH Korindo support 1.900, resisten 2.200. Yang bisa menjadi tahanan kuat atau cut loss karena Wika saat ini di sekitar 1.905. Kalau akhirnya turun ke 1.900 kan bisa saja dia turun lebih dalam. Nah, batasan untuk cut loss-nya di posisi berapa? Sebenarnya untuk cut loss itu sama dengan di titik support sih, lebih ya memang sedikit gapnya sangat rendah sekali ya. Hanya saja kita melihat dengan adanya sentimen yang ini sebenarnya saham-saham konstruksi ini masih bisa cukup diperhatikan seperti itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya level cut loss-nya di posisi berapa? Iya, mungkin bisa disamakan dengan level supportnya ya. Berarti 1.900 lewat dari 19 lebih baik cut loss dulu, tapi menyentuh 19 dan bertahan di posisi itu ya sudah buy ya? Iya, bisa seperti itu. Tapi berbicara jangka menengah panjang, masih oke tidak emiten-emiten konstruksi dan berapa target untuk Wika jangka menengah? Untuk target Wika jangka menengah itu sebenarnya sebentar ya. Baik, kita akan tunggu. Wika pada pagi hari ini dibuka pemirsa melemah 2,04%, 40 poin 1.925. Dan untuk target jangka menengah di sekitaran 2.300. 2.300 ya, berarti hanya beda 100 dari target jangka pendek tadi 2.200 ya? Oke. Itu dia untuk Wika pemirsa ya. Dan karena market sudah dibuka, Ibu Putu, lebih tepatnya sudah 4 menit pembukaan dari pembukaan di sesi 1. Saya sampaikan terlebih dahulu pembukaan pada pagi hari ini pemirsa. Indeks harga saham gabungan dibuka turun. Saat ini sekitar 0,78%, pelemahannya atau 47 poin pada posisi 6.060. Sesuai dengan proyeksi dari Ibu Putu tadi bahwa ada kemungkinan dibuka
negatif dulu pada pagi hari ini mengikuti pergerakan dari bursa Wall Street yang kemarin juga berguguran pemirsa ya. Dan kalau kita mencermati dari currency atau pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pembukaan cenderung mengalami pelemahan. Rupiah saat ini terhadap dolar Amerika Serikat berkisar di 14.041. Ibu Putu pembukaannya melemah ya dan menguji support nih benar-benar tampaknya karena sekarang di 6.060. Anda bilang support di 6.000. Perlu khawatir nggak sih kalau ternyata support 6.000 ini berhasil di break? Ya karena sebenarnya kalau kita lihat dari secara langsung indeks itu sebenarnya udah cukup tinggi ya. Jadi mungkin ini sebenarnya memang sudah mostly banyak pasar atau investor kita yang sudah memilih untuk aksi profit taking untuk saat ini. Jadi ini memang hampir selesai ya, karena kan kita meningkat jauh lebih cepat dibandingin sebelum tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita udah curi start ya, jadi koreksinya ya juga ya wajar kalau sekarang udah koreksi lagi karena kemarin indeks sudah hampir mendekati level yang dicapai sebelum pandemi COVID-19 khususnya di Maret 2020 ya. Benar. Baik, jadi ada peluang dong indeks harga saham gabungan bergerak lagi di bawah posisi 6.000. Maaf. Ada peluang IHSG turun lagi ke posisi 6.000? Ibu Putu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya terputus komunikasi antara studio dengan Ibu Putu pemirsa. Untuk memperbaiki komunikasi ini kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dengan saham pilihan usai pariwara berikut ini.